Bismillahirrahmanirrahim. Wa in shalla al-imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi hala kaunihi qariban minhu ayil imami bi alam tazid masafatu ma bainahuma ala 300 dhira'in takriban wa huwa alimun bi sholatihi wala ha'ila hunaka jaza al-iktida'u bihi. Ketika imam sholat berada di dalam masjid, sedangkan makmumnya itu di luar masjid, dan jaraknya itu dekat dari imam. Dekat itu maksudnya adalah tidak lebih dari 300 dhira' secara perkiraan atau 150 meter, dan si makmum mengetahui sholatnya imam dan tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Yang menghalangi makmum berjalan menuju imam, itu tidak ada penghalangnya. Maka kalau keadaannya semacam itu, tetap bisa bermakmum. Jadi imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, itu jaraknya tidak boleh lebih dari 300 dhira' dan tidak boleh ada penghalang. Wa tu'tabaru al-masafatu al-madhkuratu min akhiril masjidi. Jarak 300 dhira' itu dihitung dari akhir masjid, bukan dari imamnya, tapi dari akhir masjid. Itu kalau hanya sama-sama satu, kalau makmumnya satu. Jadi imam di depan, makmum berada di jauh di belakang, itu yang jarak yang dihitung mulai akhir masjid sampai makmum itu berapa. Kalau masih kurang dari 300 dhira', maka bermakmumnya masih bisa selama bisa mengetahui sholatnya imam dan tidak ada penghalang. Wa in kana al-imamu wal ma'mumu fi ghairil masjidi imma fadu'an aw bina'an fasyartu alla yazida ma bainahuma ala 300 dhira'in wa alla yakuna bainahuma ha'ilun. Apabila imam dan makmum itu berada di luar masjid, baik itu berada di tanah lapang atau berada di bangunan, asalkan itu bukan masjid, maka syaratnya jarak antara keduanya, antara imam dan makmum, itu tidak lebih dari 300 dhira'. Dan syaratnya lagi adalah tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Fasal menjelaskan tentang memperpendek sholat dan mengumpulkan sholat. Ini dua perkara, dua masalah. Ada qasar, ada jamak. Masing-masing bisa sendiri-sendiri, bisa dijadikan satu. Bisa qasar saja tanpa jamak, bisa jamak saja tanpa qasar. Bisa digabung, yaitu qasar plus jamak. Wa yajuzu lil musafiri ayil mutalabbisi bisafari qasru sholati ar-rubaiyati la ghairiha min thunaiyatin wa thulatsiyatin. Boleh bagi musafir, orang yang bepergian, itu memendekkan sholat yang rakaatnya ada 4 saja. La ghairiha, tidak boleh yang lain. Dari sholat yang jumlah rakaatnya ada 2,
dan yang 3. Maksudnya subuh dan maghrib itu tidak bisa dikosor. Yang boleh dikosor hanya rubaiyah, zuhur, asar, isya. Wa jawazu qasri sholati ar-rubaiyati bi khamsi syara'ita. Diperbolehkannya mengkosor sholat yang jumlah rakaatnya ada 4 itu dengan memenuhi 5 syarat. Al-awalu ayyakuna safaruhu ayyasyakhsi fi ghairi maksiatin huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin walil mandubi ka sholatir rahimi walil mubahi ka safari tijaratin. Syarat yang pertama yaitu adanya safar, bepergiannya itu bukan safar yang maksiat. Bukan maksiat itu memasukkan safar yang wajib seperti safar untuk nyaur hutang, untuk melunasi hutang, dan juga safar yang sunnah seperti silaturahim, dan juga safar yang mubah seperti berdagang. Jadi yang penting tidak maksiat, bisa jadi wajib atau sunnah atau mubah, itu sudah cukup memenuhi syarat ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Wallahu alam.